Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mewawancarai guru kita dari MAN 1 Tuban, yaitu Bu Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ike, guru bahasa Arab MAN 1 Tuban. Dan sekarang saya mau tanya ini kan ada tugas vlog dari dua ini tentang makanan halal dan haram. Saya mau tanya nih satu, bagaimana makanan halal bisa berubah menjadi makanan haram dan juga dikonsumsi? Jadi sebelum ke arah sana, saya ingin menjelaskan dulu makanan halal dan haram. Pada dasarnya semua makanan itu mubah, ya, kecuali memang sudah dinaskan, ya, dalam Al-Quran atau hadis dijelaskan bahwa itu adalah makanan haram. Ya. Jadi makanan haram itu dilihat dari beberapa jenis, misalnya dari zatnya, dia mutlak haram. Contohnya daging babi, daging anjing, itu mutlak haram. Kemudian ada yang dia makanan haram karena unsurnya, mengandung unsur misalnya ya darah. Kemudian ada juga makanan yang itu diharamkan karena pemerolehannya, misalnya dia daging ayam, daging sapi atau apapun yang dia makanan halal, tetapi diambil dengan cara mencuri, ya, mengambil yang bukan haknya, gitu. Atau dari cara pengolahannya, misalnya kalau daging-dagingan ya, dia dari hewan tidak disembelih dengan nama Allah. Atau dia misalnya hewan yang belum sempat disembelih tapi sudah diterkam hewan buas. Jadi kan belum sempat diputus urat di tenggorokannya, belum dibacakan nama Allah, belum disampaikan nama Allah, maka dia haram hukumnya untuk dikonsumsi. Gitu. Nah, bagaimana jika makanan yang semula halal bisa berubah menjadi makanan haram? Di antaranya seperti itu tadi. Contohnya, makanan itu sebenarnya halal, tetapi diambil dengan cara dicuri, ya, atau itu bukan miliknya, tapi diambil dengan paksa. Karena pada dasarnya semua makanan itu mubah kecuali dari beberapa tadi yang mengharamkannya. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana jika makanan yang haram masih tetap dikonsumsi? Nah, kalau makanan haram tetap dikonsumsi itu berarti ada beberapa kondisi. Misalnya, mungkin karena kedoruratannya, ya, urgentnya, sampean di hutan tidak membawa bekal apapun atau kesasar di hutan yang di situ tidak ada sama sekali makanan yang bisa dimakan kecuali makanan haram, contohnya hewan celeng, ya, atau babi, ya. Kalau kita nggak makan, kita bisa mati. Maka boleh dikonsumsi sewajarnya atau sebatasnya sampai perut kita itu terpenuhi dan kita punya tenaga untuk melakukan aktivitas atau kegiatan. Tapi kalau berlebihan misalnya, wah ini rasanya ternyata enak, dikonsumsi sampai dimuar, itu yang tidak boleh, ya. Karena pada dasarnya yang haram tetap haram kecuali ada kedoruratan seperti tadi kondisi. Jadi pertanyaan ketiga, apa hukumnya memakan makanan haram karena tidak tahu? Yang namanya tidak tahu, orang lupa, orang tertidur, ya, yang itu akalnya hilang, itu boleh dimakfu, diangkat pena untuk menulis segala dosa. Misalnya, jangankan makanan tadi ya, sampean misalnya subuh keturun tidak sengaja ya, itu dimakfu. Akhirnya sholat subuhnya terlambat jam 8, jam itu jenenge keturun ya. Tapi bukan berarti seterusnya. Nah, gimana dengan makanan haram yang terlanjur dikonsumsi? Yang namanya tidak tahu, maka itu ya bukan dibolehkan, ya dimaafkan, ya. Tapi jangan sampai itu terulang lagi. Oh, gak apa-apa ternyata sumben ngono terus, diulangi terus. Jadi makanya dalam Islam itu sebenarnya memudahkan, tapi bukan berarti kita mempermudah, ya. Kita menggampangkan hukum Islam gitu. Pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan jika terlanjur makan daging babi? Jika terlanjur misalnya nggak tahu makan bakso, jadi ini daging sapi ternyata daging babi, ya seperti tadi yang saya sampaikan, tidak apa-apa selama itu tidak mengetahui. Bukan berarti sekali lagi kita tidak ingin mencari tahu, ya. Tidak tahu dan tidak ingin mencari tahu itu beda. Misalnya jelas-jelas ono tulisannya daging babi, orang merem-reman paling itu kok dicampur separuhnya pakai daging sapi kok. Jangan, ya. Itu untuk terkait makanan yang mengandung daging-dagingan, ya. Kalau di luar itu
ya, yang dari tumbuh-tumbuhan selama itu tidak mengandung sesuatu yang membahayakan dalam tubuh kita, itu dihalalkan. Mubah, kembali ke hukum makanan tadi ya, hukum awal. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apakah semua makanan halal itu sehat? Sehat tidaknya belum tentu. Kalau makanan halal belum tentu bagi semua orang itu baik. Contoh ya, daging kambing itu kan halal ya, tapi bagi beberapa orang itu nggak toib, nggak baik. Contoh, wong sing darah tinggi ya. Contoh lagi, makan kurma, minum madu boleh bagi orang-orang yang itu sehat, tapi bagi orang-orang yang punya diabetes ya harus mengurangi gitu. Jadi tidak semua makanan itu ya, semua makanan halal itu sehat bagi masing-masing kita. Ada yang mungkin bagi orang-orang tertentu makan sayur-sayuran itu dianjurkan, tapi ada yang jangan terlalu berlebihan. Seperti contoh lagi, makan buah juga sama. Buah kan halal ya, bagi kita semua rata-rata thayyib, tapi bagi orang-orang tertentu ya, dia tidak boleh mengkonsumsi buah berlebihan. Contoh jeruk ya, nek terlalu berlebihan mungkin orang yang punya sakit ma, asam lambung atau kuman. Jadi seperti itu. Jadi sehat tidaknya itu tergantung kebutuhan dari kita masing-masing, kondisi kesehatan. Terima kasih atas diskusinya. Oke, sama-sama. Sekian dari wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.